memang ada kejadian kok tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda tiba-tiba warnanya merah aja, overheat aja engine kita. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Baik teman-teman, Uda Nazar pada video sebelumnya membahas tentang overheat ya, engine overheat pada mobil. Nah itu Uda Nazar janji akan membuat konten berikutnya itu kira-kira sebagai pemilik mobil pemula yang memang mungkin masih awam dengan perawatan mesin, perawatan mobil, itu gimana sih kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mencegah overheat tersebut. Nah, sebelum Dan Nazar menjelaskan apa saja yang bisa teman-teman lakukan ya untuk mencegah, istilahnya mencegah secara dini terjadinya mesin overheat itu, kita kan tahu ya, mungkin mekanik-mekanik yang sudah ahli ataupun dealer-dealer ataupun segala macam yang sudah ahli lah pokoknya. Penyebab overheat itu sebenarnya banyak ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Nah, tapi sebagai pemilik mobil itu kita bisa mencegah secara dini kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama yang bisa lah, yang gampang-gampang aja, yaitu selalu mengecek. Nah, ini mengecek air radiator. Nah, ini kalau misalnya air radiatornya sudah berkurang ataupun ya berkurang lah, itu teman-teman harus menambah. Kemudian jangan lupa selain itu ada reservoirnya ya. Reservoirnya ini teman-teman juga harus lihat nih. Di sini ada tulisan full, ini ada tulisannya low. Nah, kalau dia udah berkurang di sini teman-teman harus isi. Selain itu yang berikutnya adalah ini tidak kalah pentingnya ya, tutup radiator ini pernah juga udah Nazar buatkan kontennya. Nah, ini kalau kondisinya udah seperti ini udah Nazar menyarankan untuk diganti ya, untuk mencegah terjadinya overheat. Karena apa, kadang overheat ini udah kita cari A, B, C, D, tidak tahunya yang masalahnya cuma ini doang, yang harganya ya bisa dibilang lumayan terjangkau ya, sangat murah sekali ya. Yang berikutnya yang harus teman-teman kerjakan adalah selalu membersihkan ini. Nah, kisi-kisi dari radiator ini. Nah, ini kisi-kisinya nih ya, ini. Nah, ini teman-teman ini selalu bersihkan ya. Caranya bisa gampang, itu disemprot-semprot aja sama air, tapi udah Nazar tidak menyarankan dengan tekanan yang tinggi ya, atau pressure tinggi, udah Nazar tidak menyarankan ya. Kemudian adalah teman-teman harus mengecek segala macam hal yang kemungkinan ada kebocoran, misalnya dari klem. Nah, di sini, kemudian di sini misalnya ada kebocoran-kebocoran, itu teman-teman harus mengeceknya lebih lanjut. Kemudian lagi ada di sini, ya ini kan aliran-aliran radiatornya ya. Nah, itu lihat itu. Nah, untuk mobil yang berbeda, udah kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman tinggal lihat aja di mana radiatornya, kemudian lihat aja selang input sama selang output sama selang input ke water pumpnya itu. Nah, teman-teman lihat itu bisa lah ya, gampang lah kalau walaupun mobilnya beda-beda jenis. Kemudian lihat juga itu di situ ada posisi water pump ya. Nah, itu ada water pump itu biasanya kalau dia sudah rusak dia bisa bocor-bocor juga di situ. Nah, sama tadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu water pumpnya itu tempatnya di mana, teman-teman tinggal mengurut aja, lihat aja radiatornya di mana, kemudian lihat di outletnya di mana, inletnya di mana ya. Kemudian yang berikutnya yang teman-teman harus perhatikan adalah jika mobil teman-teman masih seperti ini, nah masih seperti ini, yaitu belting ataupun nih, nah ini kalau namanya nih anggap aja lah ininya ya, motor fan-nya ya. Kalau mobil-mobil baru dia pakai motor ya. Bentar, udah Nazar liatin dulu. Nah, ini kalau mobil baru dia lihat nih, nah, ini motor fan-nya. Ini teman-teman harus cek juga nih dia apakah dia hidup atau tidak. Nah, kalau cara ngeceknya itu yang gampangnya ketika engine masih mau engine mulai hidup, itu teman-teman bisa hidupkan saja AC. Nah, nanti dia muter nih. Kalau dia nggak muter berarti
ada masalah lain ya. Nah, kalau mekanik ngeceknya biasanya ini soketnya ini dia lepas ini, dia lepas kemudian dia langsung jumper ke baterai ya. Oke, kemudian yang berikutnya teman-teman ya harus melihat ini indikator dari temperatur ini ya, temperatur engine ini. Nah, ini kalau Kijang Uda Nazar ini kan masih manual ya, analog ya. Kan sekarang mobil-mobil itu kan ada yang digital ya. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ini. Nah, permasalahannya itu adalah ada yang mengomentari seperti ini. Apa namanya? Mobil-mobil baru sekarang itu kan dia sensor temperaturnya itu bacanya cuma ada hijau sama merah gitu kan. Nah, ada yang menganggap kok mobil baru sekarang ini lebih cepat overheat, lebih sering overheat. Jadi teman-teman bukannya dia lebih cepat overheat ya, karena indikator display di depan dashboard itu memang hanya menunjukkan dia itu warnanya hijau sama merah. Nah, memang ada kejadian kok tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda tiba-tiba warnanya merah aja, overheat aja engine kita. Ya itu memang kekurangan dari sistem mobil yang seperti itu ya. Makanya ada di bengkel-bengkel variasi dia itu menawarkan indikator temperaturnya itu biasanya ditambahin ya, di variasi itu ditambahin di output dari aliran coolant di mesin itu, di outputnya itu dia tambahkan sensor sendiri, kemudian dia tambahkan displaynya sendiri. Nah itu jadi teman-teman bisa melihat tuh temperaturnya misalnya dari 0 derajat sampai misalnya 70, 80, 90. Nah kalau nanti tiba-tiba dia mencapai misalnya 95 derajat Celcius ke atas dan tidak turun-turun, nah itu bisa terjadi overheat ya. Jadi teman-teman bisa mengontrol sebelum engine-nya bermasalah terjadi overheat, teman-teman bisa membawanya ke bengkel. Nah itu ada juga pertanyaan apakah boleh masang seperti itu. Kalau udah nazar sih boleh-boleh aja ya, karena tujuannya itu kita melihat indikator dari temperatur itu, istilahnya kenaikan suhunya itu. Nah kalau misalnya yang udah Nazar sebutkan tadi cuma ada indikator hijau sama merah, nah nanti tiba-tiba kita overheat kita kan nggak tahu nih ya temperatur aktualnya itu berapa, tiba-tiba udah merah aja dia, nah, udah ngejim aja mobil teman-teman. Nah itu salah satu kekurangan dari display yang seperti itu. Makanya udah Nazar senangnya seperti mobil tua ini aja, jadi analog, jarumnya kelihatan kan. Kalau dia udah mencapai kira-kira overheat, ya udah kita matikan mesin, kemudian kita cek lebih lanjut lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.